sore ini. Pertobatan diskretif itu sesungguhnya pertobatan yang melibatkan Roh Kudus. Jadi kita membuka hati dengan Roh Kudus. Maka kita diajak untuk terbuka pada Roh Kudus. Saya ingin seperti biasa masuk dalam difusi pada Ibu Teresa sambil kita menyiapkan hati untuk masuk dalam renungan hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, doa difusi kepada Ibu Teresa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama. Apakah Romo bisa share screen? Oke. Sudah bisa ya? Oke, sudah kelihatan Romo ya. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan. Sehingga engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladanmu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita atau kita masing-masing. Amin. Allah yang Maha Pengasih, berkatilah perjumpaan kami pada sore ini. Kami ingin mendalami pertobatan kami sebagai individu dan juga kelompok yang mengikuti teladan hidup dari Ibu Teresa yang menghidupi semangat mencintai Yesus dengan menjawab dahaga Kristus, membawa banyak orang datang kepada Kristus. Dengan kehadiran kami pada semua orang, khususnya orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak mendapatkan kasih dari orang-orang di sekitarnya, orang yang sendirian, orang-orang yang merasa tidak berdaya, semua orang yang terkucilkan dari masyarakat. Kami ingin hadir, mau hadir dengan semangat yang melihat semua itu adalah Engkau sendiri sebagai representasi kehadiran Allah yang nyata di dunia ini. Tuhan, buatlah hati kami terbuka oleh Roh Kudus yang membawa kami kepada mereka. Sebagaimana Ibu Teresa mendapatkan visi, banyak orang-orang tersingkir yang meminta Ibu Teresa membawa kepada Yesus. Sekurang-kurangnya hidup kami pun juga menjadi jembatan bagi untuk datang pada Yesus. Tuhan, berkatilah perjumpaan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama merenungkan tema pada hari ini dengan mengulang kembali video yang pernah kita lihat, tapi saya akan membatasi hanya pada bagian di awal dari everyone to everywhere. Internet saya bagus. A few months ago, we went out in Calcutta and we picked up 4 or 5 people from the street. And we took them to our home for the dive. One of them was in a very bad condition. So I told the sisters, I'll take care of her.
And I did for her all that my love could do. And I put her in bed. She took hold of my hand. And there was such a wonderful smile in her face. She said one word, "Thank you," and she died. She gave me much more than I gave her. She gave me her grateful love. And for 1 second, I reflected on looking at her, and I said, what would I have done if I was she? And my answer was, I would have tried to draw some attention to myself. I would have said I'm hungry or I'm cold or I'm dying. But she was so great. She was so beautiful in her giving. The poor are great people. They give us much more than we give to them. We must love them not by feeling pity for them. We must love them because it is Jesus in the distressing disguise of the poor. They are our brothers and sisters. They are our own people. Those lepers, those dying, those hungry, those naked, they are Jesus. That is why I say that our sisters and brothers, the missionaries of charity, are not social workers. They are contemplatives right in the heart of the world. They want to feel that freedom of poverty that comes of choice. We want to know, to understand the poor, we must know what is poverty. And that's why I call it freedom of poverty. We are free to love God, to love Jesus with undivided love, and to love our poor with undivided love. Teman-teman sekalian, mari kita coba setelah melihat video yang pernah kita lihat berkali-kali ini, pada sore ini kita melihat lewat video ini bagaimana Allah menuntun kita lewat Roh Kudus dalam diri orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang kita layani, orang-orang yang mengubah hidup kita, orang-orang yang mengusik hati kita juga, yaitu orang-orang yang memang sungguh menghadirkan Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepada mereka. Saya ingin mengajak sebelum saya membawa renungan ini dengan satu pertanyaan. Apakah aku sungguh terbuka pada bimbingan Roh Kudus lewat mereka yang melihat aku, memanggil aku dengan keadaan mereka, untuk mereka mengharapkan kehadiran kita menjadi kekuatan mereka. Orang-orang itu bisa saja mereka yang kita layani, entah itu di rumah transit house, entah itu di keluarga kita, entah itu di tetangga kita, atau mereka yang selalu kita kunjungi. Kehadiran mereka membuat aku semakin terbuka pada Roh Kudus yang membimbing aku. Apakah perjumpaan dengan mereka sungguh membuat aku melihat Allah? Seperti Ibu Teresa dikatakan, aku datang bukan karena melihat mereka kasihan, tetapi mereka adalah Yesus yang memanggil kita untuk datang menyentuh mereka, memberikan kehadiran kita. Mari kita coba melihatnya dalam pengalaman kita masing-masing, bagaimana Roh Kudus menuntun kita berjumpa dengan mereka.
dalam rangkaian tema pertobatan, saya mengajak teman-teman KKID dan ITM untuk merenungkan pertobatan secara tematis. Minggu lalu kita mencoba melihatnya pertobatan agape, yaitu cinta Tuhan yang mengubah kita. Pertobatan agape membawa kita kepada suatu pengalaman bahwa kasih itulah yang membuat kita tergerak untuk datang kepada siapapun. Pada sore ini, kita merenungkan pertobatan diskretif. Kita sering kenal dengan istilah diskresi. Banyak juga mendengar tentang perbedaan roh ya. Tetapi pada dasarnya diskresi adalah tentang bagaimana kita dengan hati merasakan Roh Kudus membimbing kita kepada Allah. Pertobatan diskresi berangkat dari pengalaman kita sebagai orang yang telah berjumpa dengan Tuhan. Setiap dari kita mengalami kasih Allah lewat perjumpaan dengan Yesus dalam rahmat pembaptisan tentunya, tapi juga bagi teman-teman yang juga tersentuh dengan hidup Ibu Teresa dari pengalaman iman mereka. Dalam konteks kita, mari kita melihat ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita mengalami pemenuhan, mengalami kedalaman. Tapi Tuhan tidak berhenti kepada yang namanya suatu hiburan saja. Tuhan mengajak kita untuk masuk dalam realita di mana Dia memanggil kita terlibat secara penuh dalam perutusannya. Dalam video tadi, Ibu Teresa di bagian awal berjumpa dengan 5 orang di jalanan. Dan ketika ia membawa kelima orang itu ke dalam tempat transitnya, ia melihat satu orang di sana yang menggerakkan hatinya. Dan ia memberikan dirinya sebagai hadiah bagi ibu itu. Ibu itu menggenggam tangannya. Ibu itu ketika disapa, disentuh Ibu Teresa, ia memberikan sebagai ucapan terima kasih senyumnya. Dan ia juga mengatakan terima kasih, lalu ia meninggal. Pengalaman perjumpaan dengan ibu itu menggerakkan hati Ibu Teresa tentang kehadiran Tuhan yang menggembirakan sukacita dalam diri orang yang disapanya. Ibu Teresa tidak memberikan sesuatu yang sifatnya material, tapi Ibu Teresa memberikan dirinya sendiri untuk menjadi hadiah bagi ibu itu, dan ibu itu menerima hadiah yang luar biasa. Bagaimana ia dicintai. Pengalaman dicintai itu berangkat dari pengalaman Ibu Teresa tergerak hatinya untuk secara khusus mendampingi ibu itu dengan kehadirannya. Dalam pertobatan diskretif, Santo Ignatius secara khusus juga mengajak kita untuk merenungkan tentang bagaimana hati itu selalu menjadi pusat kita untuk menemukan Allah. Allah tidak ditemukan di dalam sesuatu yang sifatnya pemikiran. Allah tidak ditemukan di dalam yang sifatnya hanya rasa-merasa, emosional, atau sifatnya karitatif yang membuat kita gembira karena melakukan yang luar biasa. Tapi Allah ditemukan di dalam keheningan hati yang selalu terbuka untuk dibimbing. Dalam salah satu renungan yang kami lakukan dalam rekoleksi retret di dalam Provinsi Yesus Indonesia, dalam buku panduan yang kami juga gunakan, pertobatan diskretif tiada lain adalah pertobatan yang membawa kita pada suatu ketegangan. Kita ada di dalam ketegangan antara diri kita dan
mengikuti Tuhan. Diri kita itu digambarkan seperti apa oleh Ignatius? Diri kita tiada lain adalah ketika kita menemukan apa yang kita inginkan adalah segala-galanya. Kata segala-galanya itulah yang selalu menjadi pergulatan hati kita. Mari kita mencoba melihat pengalaman kita sendiri di dalam konteks kita berkembang. Tidak ada seorang yang sejak lahir langsung dia bisa melihat Tuhan. Dia butuh didampingi. Dia butuh diberi kesempatan untuk mengalami Allah lewat sekitarnya. Para santo-santa pun juga, bahkan Ibu Maria juga ya, didampingi oleh bapaknya Yoakim dan ibunya Ana, Santa Ana dan Santo Yoakim. Kehidupan dari Santa Ana dan Santo Yoakim yang mengenal Allah akhirnya membuat Ibu Maria juga berkembang dalam iman kepada Tuhan. Kita pun juga sama. Kita didampingi oleh Roh Kudus lewat orang-orang di sekitar kita. Dalam arti tertentu kita bersyukur bahwa kita punya banyak orang-orang yang menuntun kita pada Tuhan. Tapi tidak semua mengalami apa yang kita alami, mengenal Allah lewat orang-orang di sekitar kita. Ada banyak orang-orang yang tersingkir, yang merasa tidak berdaya atau tidak berguna. Ada banyak orang-orang yang tidak mengalami dicintai dan dikasihi. Ketika kita berkembang, setiap manusia membutuhkan yang namanya pengalaman nyata tentang bagaimana dikasihi. Mengapa demikian? Ketika kita dikasihi, kita menemukan secara nyata kita adalah ciptaan yang sungguh berangkat dari pengalaman cinta akan Allah yang menciptakan kita. Pada saat kita merasakan dicintai, yang jelas adalah hati kita mengalami kepenuhan. Hati kita berkembang. Semakin kita mengalami dicintai, kita punya kepercayaan pada orang-orang dicintai. Tentu kita butuh makan minum, tentu kita butuh berkembang dan lain-lain. Tetapi ketika hati kita mengalami kepenuhan dalam perkembangan, kita menemukan orang tua kita, saudara-saudara kita, itu adalah anugerah terbesar yang membangun hati kita. Tetapi ketika orang tidak berkembang dalam hatinya, orang hanya berkembang tentang dirinya sendiri, berpikir tentang apa yang ia butuhkan, yang ia rasakan, hatinya menjadi keras. Memang ada yang namanya penyakit hati ya Bapak Ibu ya, sirosis ya. Dan itu juga bisa menggambarkan bagaimana hati kalau menjadi keras, sakit ya. Dan ketika kita punya pengalaman sakit di hati kita, maka yang paling jelas adalah bahwa kita butuh untuk menyembuhkan hati itu. Bayangkan, hati yang fisik saja kalau sakit luar biasa ya, apalagi hati yang secara rohani kita tidak berkembang. Nah, inilah yang diajak oleh Ignatius untuk kita bertobat secara diskretif agar dibimbing oleh Roh Kudus untuk berkembang dalam hati yang mengarah kepada Allah. Saya mau sharing untuk tema hari ini, apa yang membawa Ibu Teresa berkembang dalam hatinya. Ini tema yang kita bawa pada hari ini. Semoga kelihatan ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Pak Winardi apakah kelihatan? Kelihatan Romo. Kelihatan Romo. Oke, baik. Baik. Saya memulai dari yang paling kiri ya. Bagaimana Ibu Teresa berkembang dalam hatinya kepada Yesus. Ia berkembang menjadi milik Yesus sebagai kegembiraan ketika ia merasakan begini. Kami tidak pernah kelaparan. Setelah kami menghabiskan sesuatu, maka sesuatu yang lain akan muncul dan dari hari ke hari
Tuhan memeliharakan kasih yang sangat besar kepada kami. Ini pengalaman yang digambarkan tentang Ibu Teresa. Seseorang yang secara fisik, secara material, dan secara kebutuhan sudah dipenuhi. Dia akan berkembang untuk mengalami kasih Tuhan adalah yang paling dibutuhkan. Ketika Ibu Teresa pada usia 3 tahun punya devosi kepada Hati Kudus Yesus, dan pada usia 12 ia semakin mendalami bagaimana menjadi milik Tuhan adalah suatu kegembiraan. Inilah yang membangun hati Ibu Teresa. Ketika sesuatu yang sifatnya material sudah tercukupi dan kita dapat mengatakan cukup, maka itulah saatnya kita membuka hati kepada Tuhan. Maka mengalami Allah adalah suatu putusan, suatu keputusan yang juga adalah suatu pertobatan. Pertobatan diskretif yang pertama adalah memutuskan cukup untuk hal-hal duniawi dan saya mau berkembang dalam hal-hal ilahi yang tiada lain adalah suatu tegangan. Saya mencoba membayangkan Ibu Teresa itu kan juga seperti kita semua. Seorang anak yang pengen boneka, seorang anak yang pengen itu dan itu. Dan tentu ada keinginan itu. Tetapi ketika ia terus berkembang hatinya untuk Yesus, hal-hal itu dia dapat lepaskan dengan mudah. Sama halnya ketika seorang anak kecil yang hanya melihat mainan adalah pilihannya. Seorang anak kecil yang tidak pernah diberi kesempatan untuk mengalami Allah dalam hidupnya lewat doa dan lewat perjumpaan dengan segala macam yang berkaitan dengan hidup batin, maka anak itu hanya berkembang pada apa yang ia lihat secara sempit, yaitu dunia. Kita lihat Bapak Ibu, bukanlah hal yang rahasia ya, atau bukanlah hal yang tidak mudah kita cari. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang kalau tidak naik mobil itu sengsara. Di dunia ini ada banyak orang yang kalau tidak ada makanan yang dia sukai, dia tidak mau makan yang lain. Ada banyak orang yang begitu terbelenggu oleh yang namanya dunia. Tentu sama halnya dengan orang yang mengarah kepada perkembangan hati kepada Tuhan, orang yang mengalami hanya dunia yang menjadi pilihan dan juga hidup dalam tegangan. Tetapi mereka bukan dalam tegangan yang sifatnya mengarah kepada kepenuhan, tetapi kedangkalan. Hidup hanya untuk dunia hanya membuat orang melihat apa yang ia inginkan. Tetapi ia tidak melihat bahwa hidupnya adalah bagian dari karya besar Allah. Ibu Teresa menemukan hatinya yang pertama berkembang adalah ketika ia menemukan ia adalah miliknya Tuhan. Dan keputusan itu adalah berkat dari bagaimana ia terbuka pada bimbingan Roh Kudus untuk terus mengarah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pada tahun yang sama, ia berkembang dengan mengatakan demikian. Saat-saat awal yang sangat sulit. Hari ini aku belajar suatu pelajaran yang baik. Seharusnya kemiskinan dari kaum miskin sering sangat berat bagi mereka. Ketika aku berjalan keliling-keliling mencari sebuah rumah tinggal. Aku berjalan dan berjalan terus sampai kaki dan lenganku terasa sakit. Aku berpikir bagaimana badan dan jiwa mereka yang juga berasa sakit sewaktu mereka mencari tempat tinggal, makan, dan bantuan. Saya menemukan di sini dalam tulisan Ibu Teresa sendiri, Roh Kudus membawa dia untuk semakin masuk di dalam kehidupan kaum miskin, karena disitulah Tuhan menghendaki dia tidak dengan pikiran atau dengan perasaan, tapi dengan hati berjumpa dengan Tuhan secara fisik, merasakan apa yang mereka alami. Dengan kakinya yang sakit, dengan tangannya yang sakit, dengan badan yang sakit, dan ia bisa merasakan kesakitan dari tubuhnya dengan membayangkan bagaimana mereka mencari tempat tinggal, makan, dan bantuan juga suatu pengalaman tentang kemiskinan. Di
Di sini saya menemukan pertobatan deskriptif Ibu Teresa adalah dengan membawa tubuhnya sebagai sarana mengalami Allah dan berjumpa dengan kaum miskin. Saya ingat dengan satu suster, ia adalah dulu abdis dari Biara Kedono yang di Salatiga itu ya, Ibu Marta namanya. Ibu Marta adalah suster terapis. Ia sekarang sedang ada di Italia, sedang diminta untuk membenahi biara terapis di sana. Ia mengatakan demikian. Selalulah mencoba untuk cultivate the heart of beggar. Selalulah belajar untuk memahami hati seorang pengemis yang sungguh-sungguh. Hati seorang pengemis berada dengan pengalaman kemiskinannya, pengalaman kesusahannya. Dan itulah yang Ibu Marta katakan kepada saya waktu itu dengan mengatakan, cultivate the heart of the beggar. Berkembanglah mengalami hati seorang pengemis. Ketika Ibu Teresa semakin masuk ke dalam pengalaman akan kaum miskin, akhirnya ia menjadi sama baunya dengan kaum miskin. Sama hidupnya dengan kaum miskin. Tetapi di sini Ibu Teresa menjadi miskin untuk Tuhan. Bukan karena kondisi politik sosial para kaum miskin yang ia temukan, yang ia layani. Maka ia diutus oleh Tuhan dengan keputusan-keputusan diskretifnya, dengan dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi seorang ibu bagi kaum miskin. Di sini dalam hari pertama dia di daerah Kumuh tahun 21 Desember 1948 ada tulisan demikian. Seorang perempuan tua berkata, engkau ibu, engkau sungguh besar, telah menjadi satu dengan kami, untuk kami. Alangkah indahnya suatu pengorbanan. Dan aku berkata kepadanya bahwa aku sangat bahagia menjadi salah satu dari mereka dan sungguh benar adanya. Ibu Teresa hadir di Kalkuta menjadi salah satu dari orang miskin yang di sana. Tetapi dia menjadi orang miskin bukan karena kemiskinan, tapi karena pilihan untuk mengikuti bimbingan Roh Kudus yang membawa dia semakin menjadi milik Tuhan yang hadir dalam orang-orang miskin yang ia layani. Dari 3 kutipan tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencoba melihat demikian. Tuhan selalu memberi kita cara pandang lewat pengalaman. Tentu kita belajar banyak tentang kemiskinan. Kita merasakan tentang kemiskinan. Tetapi Tuhan menuntun kita untuk mengalami kemiskinan dengan hati. Dan di sini kelihatan sekali bagaimana dengan kita berjumpa dengan kemiskinan, kita dituntun untuk menemukan pilihan-pilihan yang membuat kita semakin berani untuk mengatakan cukup untuk apa yang kita khawatirkan dengan pikiran, cukup untuk segala ketakutan yang kita rasakan, tetapi kita mau memberikan hati kita dituntun oleh Tuhan masuk menjadi salah satu bagian dari orang miskin itu. Tentu kita tidak masing-masing mempunyai konteksnya ya Bapak Ibu ya. Saya pun juga tidak mudah kalau saya masih misalkan ya, Tuhan meminta saya, kamu sekarang ke Kalkuta bekerja untuk mission father di sana misalkan ya. Tentu itu juga berguna dan batin buat saya. Karena apa? Karena ada banyak keterbatasan yang saya juga harus akui. Contohnya Bapak Ibu, saya itu kalau masuk gitu ya, di ruangan yang baunya bukan main itu saya harus perjuangan. Saya pertama pasti akan muntah. Dan itu sudah berkali-kali saya alami. Tapi setelah muntah saya bebas. Lalu saya bisa masuk lagi. Dulu waktu saya di Tokyo, saya 4 tahun belajar teologi di Tokyo dan
saya menemani para homeless yang ada di Tokyo dan juga di Osaka. Kita punya jejaring NGO di sana dan saya terlibat di sana. Waktu saya belajar teologi, tugas saya setiap Sabtu saya membeli makanan, yaitu cabbage, lalu telur, daging, dan semuanya ya. Dan itu saya sharekan dari uang saku saya. 2.000 yen, saya udah punya langganan warung yang pokoknya 2.000 saya dapat banyak. Dapat cabbage yang sudah dibuang gitu ya, yang sudah potongan-potongan, dan saya kumpulkan semuanya. Saya bawa ke taman di mana kami semua para homeless memasaknya. Di awal saya baunya bukan main, saya merasa nggak kuat ya, karena mereka ada yang nggak mandi. Biasanya kalau musim dingin itu mereka sudah tidak pernah lagi mandi ya, dan itu Bapak Ibu bisa bayangkan baunya bukan main. Tapi setelah setiap minggu saya ke sana, saya merasa bagian dari mereka, karena saya sudah nggak merasakan baunya mereka. Tapi justru yang saya rasakan adalah ketika saya pulang naik kereta ke Veteran yang waktu saya tinggal di Tokyo, banyak orang menjauhi saya. Ternyata bau saya sudah sama dengan para homeless. Jadi waktu saya naik kereta itu banyak orang yang nggak mau duduk di samping saya. Saya membayangkan, inilah kiranya juga yang Ibu Teresa alami. Ketika kita menjadi satu bagian atau salah satu bagian dari kaum miskin, yang ada adalah kita ditolak. Karena dunia tidak menerima kaum miskin. Seperti halnya Yesus ditolak, itulah mereka. Maka ketegangan yang kita alami dalam pertobatan diskretif adalah putusan-putusan kita itu pasti akan tidak mudah diterima oleh orang-orang sekitar kita. Saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Mungkin Bapak Ibu dikatakan, untuk apa sih susah-susah, udah kasih duit saja selesai. Ngapain kamu harus hadir ke sana? Ngapain kamu harus susah-susah ngumpulin dana untuk orang-orang itu tiap hari? Sudahlah, cukuplah. Ya. Kiranya kita mengalami ketegangan-ketegangan di sana. Tapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita bergerak dengan hati, apapun yang membuat kita seolah-olah tidak diterima, kita mengalaminya seperti Ibu Teresa. Yesus yang dahaga menghendaki banyak orang datang kepadanya lewat kita sebagai sarananya. Pertobatan diskretif tiada lain adalah pertobatan yang semakin membuat kita berani untuk memberikan hidup kita sebagai sarana untuk semua orang. Di sini saya mencoba mengambil kutipan dari Pater Jenderal kami, Serikat Yesus, Arturo Sosa, dalam bukunya tentang berjalan bersama Ignatius ya, buku renungan ini. Dan di sini di halaman 90 saya mengutip apa yang dikatakan beliau. Kali ini saya izinkan tidak mengutip dari buku Ibu Teresa, tapi dari Romo Arturo. Di sini dikatakan, kita harus meletakkan persoalan-persoalan yang kita putuskan dalam bejana doa. Tidak cukup hanya mempelajarinya dan berdebat tentang persoalan-persoalan itu, tetapi kita membawanya dalam doa. Dan doa itu membuat kita menemukan hati kita yang terbuka, dibimbing oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau mengakhiri renungan pengantar ini dengan satu hal. Pertobatan diskretif tiada lain adalah pertobatan yang terus-menerus membuka hati kita untuk dibimbing oleh Roh Tuhan, terlibat pada apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Tentu kita mengalami ketegangan tidak hanya dari luar, tapi juga dalam diri kita. Contohnya, kalau kita dipanggil untuk melayani orang tua kita yang sedang sakit misalkan, tentu ada pergulatan. Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan waktuku? Bagaimana dengan segala macam hal? Itu tegangan. Tegangan itu hal yang wajar. Tegangan itu ada karena apa? Kita masih berpikir, kita masih merasakan tentang diri kita sendiri. Tetapi tegangan tidak berarti bahwa kita berhenti untuk tidak mengikuti bimbingan Tuhan.
Tuhan terus membimbing kita. Tuhan tidak ada capek-capeknya. Roh Kudus tidak capek-capeknya membimbing kita. Pertanyaannya, apakah sungguh aku selalu terbuka untuk dibimbing Roh Kudus? Yang membuat kita mau dan tersedia dibimbing, kita doa. Dan doa itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak terus-menerus juga mengalami Allah yang hadir dalam panggilan itu. Maka Bapak Ibu, berdoalah dan berdoalah dan berdoalah. Doa itu tidak sampai kapan atau bagaimana. Doa itu adalah bagaimana membangun hati kita selalu bersedia seperti Ibu Teresa, gembira menjadi milik Tuhan. Pater Arturo Sosa dalam salah satu saya kutipnya, dia mengatakan demikian. Apa yang akan Santo Ignatius katakan di zaman ini terhadap hidup kemiskinan kita, hidup ketaatan kita, hidup kita yang dituntun untuk selalu mengarah kepada Tuhan. Ia mengatakan demikian. Tuhanlah yang mengawali semuanya. Dan Tuhanlah yang akan mengakhiri. Kita itu, semua itu bukan milik kita. Semua itu milik Tuhan, termasuk diri kita. Maka ketika ada banyak persoalan, kita tidak usah khawatir. Kalau kita boleh menyelesaikan satu saja sudah cukup. Dua lebih lagi. Tapi kita tidak perlu khawatir untuk menyelesaikan semuanya. Karena Tuhan yang akan menyelesaikan. Tugas kita hanya satu. Bersatu dengan Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, menjadi sarana alat untuk misinya. Itulah tugas kita. Selebihnya Tuhanlah yang akan menyelenggarakan. Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah pertobatan yang melibatkan Roh Kudus selalu membentuk hati kita untuk siap tersedia bagi misi Allah. Sekalipun tidak mengurangi kelelahan, kecapean, dan tegangan dalam hati kita. Tegangan itu adalah wajar karena kita berjuang untuk Tuhan. Orang yang tidak berjuang untuk Tuhan, hanya satu yang terjadi. Dia akan stres terus. Bukan tegang, tapi stres. Tapi orang yang hidup untuk Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus, stres itu biasa, tetapi ia gembira. Karena apa? Dalam ketegangan-ketegangan itu, orang belajar bagaimana membuka hatinya pada Tuhan yang selalu membimbingnya. Demikian Bapak Ibu renungan dari saya. Saya serahkan kepada Pak Winardi untuk meneruskan.